Ada orang menangis memang garaung ditakoni orang, kenapa ikam jadi menangis? Abah ikam ka meninggal. Mata abuk hal mata abuk abah ikam ka meninggal. Kada jadinya hal matat ummuk mama ikam ka meninggal. Kada jadinya bali a'zam min dzalik. Ganal pada itu lagi musibah yang aku dapatkan. Mon kuitan meninggal masih biasa, tapi ada musibah yang sangat besar yang saat ini menimpa aku. Apa itu? Fatatni sholatul jamaah. Aku kada sambahyang berjamaah hari ini. Ini orang yang ma'rifat leh. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah ila ruh sahibir Al-Fatihah ila ruh Al-Habib. Al-Fatihah anallahi taqabbalus shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum amadna wa amadikum wa amatil muslimina ajma'in. Anallahi yaj'aluna min ulamil amilil muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa latfin wa afiyah. Khususan laru al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas al-Malik al-Hasani usuli wa furai. Anallahi taghashsha marama wal maghfirah yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwari wa ulumi wa nafahatin fid dini wa dunya wal akhirah. Bisri nabi wa ali nabi bisri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi at-targhib Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi wa targhib ila angal. Berkata Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya, sampai daripada perkataannya kemarin kita membahas tentang ancaman bagi orang yang mengangkat pandangannya ke atas langit ketika atau dalam keadaan sholat. Nah, jadi kita bilangnya sholat itu kada boleh kita cangang ke atas atau cangang ke selain tempat pasujudan. Hukumnya makruh. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadisnya mengancam bagi orang yang mengangkat pandangannya daripada tempat pasujudan ketika sholat. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi sholah aw la tarji'u ilaihim absaruhum. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mengembalikan aqwamun seseorang yarfa'una absarum ila sama fi sholah, hendaklah dia kembali. Maksudnya jangan sampai kita itu tatkala sholat itu jangan memandang ke selain tempat pasujudan. Nah, mun kawaji sidin cangang ke tempat pasujudan boleh kakan aula tarji' ilaihim absaruhum, atau
la tarji ilaihim absaruhum, tidak bakal kembali lagi penglihatan atau pandangan mereka. Artinya apa? Artinya di sini disebutkan orang yang mengangkat pandangan ketika sholat ke selain tempat pasujudan itu disumpahi oleh Nabi Muhammad, aula tarji ilaihim absaruhum jasidin layan tahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi shalah mun kawajisidin babulikin cangang gin tempat pasujudan, jangan sampai kita cangang ke atas langit ketika sholat. Aula tarji ilaihim absaruhum, atau jasidin kalau penuh diselajurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa ya? Artinya disumpahi oleh Nabi Muhammad SAW bagi orang yang sholat tapi inya kada memandang ke tempat pasujudan. Di sini disebutkan aula tarji ilaihim absaruhum, maksudnya apa? Ujar ulama bi antaqla au yudhiba dawuha ma'a baqaiha, kalau pena Allah taala butakan matanya. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bilanya orang nih sholat tapi cangangnya kada tempat ke pasujudan tapi ke tempat yang lain, entah ke atas langit, itu dapat melemahkan pandangan, ya kah? Bisa-bisa buta. Jar Nabi Muhammad yang menyambat aula tarji ilaihim absaruhum, atau jar Nabi Muhammad orang yang seperti orang yang memandang ke atas langit ketika sholat itu bisa diselajurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ketaulahan aja dengan sholat. Nah, karena kan bilanya kita sholat memandang ke atas langit, kada ke tempat pasujudan, itu dapat menghilangkan khusyuk. Bisa kada khusyuk kita, apalagi sembahyang ya kalau dihiga di pinggir jalan seumpamanya melihat kendaraan lewat, jadi kada memikirkan bacaan lagi, yang memikirkan siapa tuh kendaraan apa tuh yang lewat jar, tuh mobil apa lewat jar, acil si anum pinanya tulakan ke manakah tuh jar, jadi kada khusyuk lagi. Padahal khusyuk di dalam sholat itu inti daripada sholat. Kita sholat ya kalau dari takbiratul ihram, membaca al-fatihah, kemudian ruku', i'tidal, sujud, ya kah? Kemudian sampai salam, mulai awal sampai akhir daripada sholat, intinya apa? Supaya kita khusyuk. Kalau kita sholat tapi kada khusyuk, ya percuma, ya kah? Cuma hanya sekadar menggugurkan, menjatuhkan kewajiban aja, pahalanya kada dapat. Nah, supaya sholat kita itu khusyuk, maka hendaklah pandangan kita ke tempat pasujudan. Nah, tempat pasujudan ada 3 ya kalau keadaan ketika kita sholat pandangan kita nih. Kalaunya kita di depan Ka'bah sudah dijelaskan. Kalau kita di depan Ka'bah, kita dianjurkan memandang Ka'bah. Bilanya kita nih di depan Ka'bah di Mekah seumpamanya, duduk di depan sholat di depan Ka'bah, maka dianjurkan kita memandang Ka'bah. Tapi kalau kita selain depan Ka'bah seumpamanya, maka kita dianjurkan ke tempat pasujudan memandang nih. Terkecuali dalam keadaan tasahud. Nah, ini kemarin kada ulun sebutakan. Terkecuali ketika tasahud, asyhadu alla ilaha illallah, itu dianjurkan kita memandang kata lunjuk. Ini membujurkan sembahyang ya kalau. Ya mungkin kita pernah zaman dengar bahari, ya kah? Cuma ya mungkin kada ingat lagi. Kada tahu ancamannya bilanya orang sholat kada memandang tempat pasujudan, diancam oleh Nabi Muhammad, bahkan didoakan oleh Nabi Muhammad. Pada tahu ya kalau. Nah, jadi saat ini sudah tahu. Nah, jadi ketika kita sholat cangang ke tempat pasujudan, namun tatkala ketika tahiyat dianjurkan asyhadu alla ilaha illallah, kan bilanya illallah itu kan berangkat ya kalau talunjuk, maka kita dianjurkan dan disunahkan memandang talunjuk. Nah, memandang talunjuk. Atau kita misalnya di depan Ka'bah, maka dianjurkan kita memandang Ka'bah. Selain itu makruh, kada boleh kita memandang ke tempat selain yang disebutkan tadi. Nah, diancam oleh Nabi Muhammad,
layan tahiyanna aqwaman yarfa'una absarahum ila sama fi shalah. Mun kawaji sidin jangan wani-wani gen. Jangan wani-wani memandang kepada selain pasujudan, jangan wani-wani. Mun kawa pandang ketika salat tuh sujud aja, pasujudan aja yang dipandang. Awla tarji ilaihim absaruhum, atau kalupina Allah Subhanahu wa taala salah jurakan. Nah, cangang ke atas langit kada bebulik-bulik lagi. Disumpahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan orang salat tapi inya kada cangang ke tempat pasujudan, cangang ke atas langit, itu yurithu dhaful basar, dapat mewariskan lemahnya penglihatan. Nah, bisa buta atau kena, ya kah? Gara-gara ketulahan lawan sholat nih, atau apakah kena matanya? Nah ini perihal di dalam bagaimana ketika keadaan kita di dalam sholat, ya kah? Nah jadi ketika kita dalam sholat dianjurkan kita memandang ke tempat pasujudan. Ya, makanya kita sajadah itu yang bagus, ya Allah. Nah, yang bagus, yang ada gambar Ka'bahnya atau gambar masjidnya. Sekira-kira kita memusyahadahkan kita berada di Masjid Nabawi seumpamanya, ya kalau lah, atau ke di Ka'bah depan Masjidil Haram nih. Nah, bagus nang itu. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah. Ini hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Ibn Majah. At-targhibu fil jamaah wal imamah wa tarhibu minat takhalluf anil jamaah. Ini anjuran di dalam sholat berjamaah dan anjuran berimaman dan ancaman meninggalkan sholat jamaah. Nah jadi anjuran Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita agar kita itu sholatnya berjamaah. Bahkanlah disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kada pernah. Seumuran Nabi Muhammad itu kada pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan jadi sahabat nih, kami kada pernah meriwayatkan, bahkan jadi ulama, kami kada pernah meriwayatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meninggalkan sholat berjamaah, kada pernah. Dalam kitab An-Nasaih Diniyah, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, lam yablughuna fi jumlati ma balaghana an Rasulillah annahu shalla munfaridan wala sholatan wahidatan. Kami kada pernah mendapatkan atau membaca di dalam sebuah hadis ataupun riwayat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau pernah sholat sendirian, ya kah? Atau sholat kada berjamaah, kada pernah. Nabi Muhammad itu selalu sholat itu berjamaah, karena kan sholat berjamaah itu pahalanya ganal, ya kah? Itu disebutkan juga laulam yakun fi sholatil jamaah ila fadilatu ta'min khalfal imam lakafa. Seandainya nih ya kalau sholat berjamaah itu pahalanya yang ada di pahala amin itu aja sudah ganal banget sudah. Kita nih berimaman ya kalau amin itu kan dianjurkan berimbai. Amin berimbai lawan imam. Seandainya kita mendapatkan pahala yang amin berimbai lawan imam itu sudah cukup, sudah kita dapatkan pas saking ganalnya nih pahala yang didapatkan. Apalagi sholat berjamaah mulai awal sampai akhir. Lawan pulang min fawaidi sholatil jamaah annal miyah al-qalilah idza ijtama'at la tahmilu najasah. Orang sholat berjamaah ini seperti banyu ya kalau banyu yang sedikit, banyu yang najis, ya kah? Banyu yang najis itu kadang dipakai, kadang digunakan. Tapi bilangnya dicampur lawan banyu sungai, kalau dipakai, ya Allah, ini banyu misalnya secangkir misalnya banyu nih, bakas kaguguran tahi cecak, kada hakon pian minum ya Allah, kada hakon minum, bapak banyu tahi cecak pian minum, banyu najis. Diminum kada kawa, dipakai bau udah kawa, kas membasuh tangan kada kawa. Tapi misalnya banyu nenek pian timbay ke sungai, yang sedikit tadi pian timbay ke sungai, kemudian pian cibuk pulang basah, kau dipakai ya kalau. Nah, jangankan tahi cacak, tahi manusia kan,
Kada masalah ya kalau banyunya banyak jadi kada najis lagi. Nah seperti itu juga sholat berjamaah. Amun kita nih sholat berjamaah ya mungkin bacaan kita hancur, kada paseh lah ya kah, atau kada bisa mampasakan khusyuk, kada bisa, atau mungkin rukunnya ya agak kurang ya kah, mungkin rukunnya kada pas, ada agak kurang, kada pas rukunnya. Kada tahu sholatku ini bujur kah, kada kah, maka bahaya sholatnya nih. Awalu syai'in yuhasabu alaihil abad yaumil qiyamah, yang pertama kali yang dipertanyakan nantinya di hari kiamat masalah sholat. Amal sholat kada bujur nang kayak apa, amaliyah yang lain, ibadah yang lain kada bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun aku sholat sawurangan busia kada diterima. Nah baik sholat berjamaah ya kah, mau sholat berjamaah pas diterima ya tadi. Ibarat orang sholat berjamaah itu ibarat banyu tuh secangkir najis, kada kau dipakai, diminum kada kawa, dipakai kasan basuci kada kawa, basan basuh tangan kada kawa juga, kada kawa dipakai. Cangkir secangkir aja banyunya pian timbai ke sungai, digabungkan dengan banyu yang banyak ya kah, kawa dipakai, diminum kawa ya kah, kemudian pulang dipakai kasan bersuci kawa, kasan babasuh tangan kawa. Karena apa? Bergabung lawan banyu yang banyak. Namin tujuan orang yang sholat berjamaah, amun saurangan sholat subuh, temun kita saurangan sembahyang subuh tadi bisa diterima bisa kada, antara dua aja tuh. Amun pas bujur sampurna sholatnya diterima sholat subuhnya, tapi amunnya kada pas, nah kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bawa sholat berjamaah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan sholat berjamaah seperti itu. Lawan pulanglah Allah Subhanahu wa taala itu beliau suka melihat hambanya yang ba'amaliyah, ba'ibadah, berjamaah. Allah Subhanahu wa taala itu ketujuh bilanya ada nih hambanya bilanya ba'amaliyah berjamaah itu katujuban Allah Subhanahu wa taala. Ada pianlah seseorang nih menangis. Ada cerita diceritakan ada seseorang yang menangis. Kemudian ditanya, "Lima tabki?" Kenapa ikam jadi menangis? "Hal ma ta'abuk?" Abah ikam kamu meninggal. Mama ikam kayak yang meninggal. Lalu ujar seseorang yang menangis tadi, "Abki li a'zam min dzalik." Aku menangis lebih ganal daripada itu. Ada musibah yang sangat besar daripada kematian kuitan. Gila lahu bal a'zam min dzalik. Gila lahu lima, apa itu? Ada orang menangis memang garaung, ditakoni orang, "Kenapa ikam jadi menangis? Abah ikam kamu meninggal." Mata abuk hal mata abuk, abah ikam kamu meninggal. Kada jadinya hal matat umuk, mama ikam kamu meninggal. Kada jadinya bali a'zam min dzalik, ganal pada itu lagi musibah yang aku dapatkan. Mon kuitan meninggal masih biasa, tapi ada musibah yang sangat besar yang saat ini menimpa aku. Apa itu? Fatatni sholatul jamaah. Aku kada sambahyang berjamaah hari ini. Ini orang yang ma'rifat leh, orang yang pinanduk, orang yang paham. Kalau orang kada paham ya sembahyang berjamaah itu biasa ya kah? Mun orang yang paham bilanya ketinggalan sholat berjamaah itu lebih ganal, ibaratnya lebih ganal musibahnya daripada meninggalnya kuitan. Meninggal kuitan itu kan sudahnya dah. Tapi kalau orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketinggalan sholat berjamaah lebih ganal musibahnya daripada meninggal kuitan. Ini orang yang makrifat. Lawan pulanglah sholat itu tergantung kekhusyuan kita. Kalau kita khusyuk, sholat itu saitopangnya diterima. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ya lah, amun kita nih sholat berjamaah itu khusyuk kada khusyuk tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima khusyuk kada khusyuk
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala asal berjamaah, karena Allah Subhanahu wa taala itu memandang jamaahnya. Innallaha yanzuru awalan ilal imam. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala imamnya. Amun imamnya khusyuk, sudah yang di belakang imam tuh khusus sabarataan. Khusus sabarataan. Makanya kau tahu sembahyang berjamaah ini luar biasa, ya kan? Ada pianlah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang yagumul lail wa yasumun nahar, malamnya samalaman suntuk ba'amaliyah, yasumun nahar, siangnya puasa, malamnya beribadah samalaman suntuk, siangnya berpuasa. Artinya luar biasa nih, siang malam ba'amaliyah. Walakinnahu la yahdur jum'ah wal jamaah, tapi sebuting bajumat kada, bajamaah kada. Samalaman beribadah, nah kata tasbih samalaman. Kemudian pulang hendak bersubuh, bersahur sidin, nawa itu sama godin. Tapi sebuting la yahdur jum'ah wal jamaah, bajumat kada, bajamaah kada. Apa komentar Abdullah ibn Abbas? Wa finnar, inya masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Artinya ya percuma inya ba'amaliyah sebanyak apapun, walaupun samalaman suntuk, inya berpuasa setiap hari saumpamanya, tapi bajumat kada, bajamaah kada. Bajumat kada, bajamaah kada. Jasidin jar Abdullah bin Abbas, huwa finnar, kada harapan selamat orang nangga ini. Nah, lawan pulanglah Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Umar al-Qawariri. Itu lam takun tafutuni sholatul isya fi jama'ah qat. Jasidin aku kada pernah meninggalkan sholat isya berjamaah. Kalau bisa kita tuh sehari itu ya, kalau ada sholat mengkawa kalima waktunya kita prioritaskan berjamaah. Ya kada kawa seumpamanya di masjid, ya di rumah. Jamaah itu kan seikung imam, seikung makmum. Minimalnya ya, kalau banyak sebanyaknya, semakin banyak jamaahnya semakin banyak juga pandangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di rumah berjamaah juga guru ajar, di masjid berjamaah juga, mana ganalnya. Di rumah berjamaah, di masjid berjamaah, nyata ganal di masjid. Kenapa? Yang pertama tak banyak jamaahnya pada di rumah. Aman di rumah kan paling berdua, bertiga, paling bini, anak, iya kah? Hingga situ aja. Tapi kalau di masjid tak banyak. Yang kedua, kenapa jadi banyak pahala berjamaah di masjid? Yang kedua, dapat pahala memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, dapat pahala memakmurkan masjid. Yang ketiga, berkumpulan lawan muslim-muslim yang lainnya. Yang keempat, dapat pahala i'tikaf. Bila berjamaah di masjid nih banyak ya, kalau makanya ganal pahala berjamaah di masjid. Apalagi sholat isya lawan sholat subuh. Sholat isya, sholat subuh ini diprioritaskan benar. Jangan sampai kita itu kada berjamaah. Itu disebutkan man shallal isya fi jama'atin kana fi dhimmatillah hatta yusbih, wa man shalla subuh fi jama'atin kana fi dhimmatillah hatta yumsi. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai malam, sampai sore. Nah, jadi kita hendak mendapatkan jaminan dari Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kada sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Ada pianlah perampok. Zaman dahulu ada perampok namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini bukan perampok lagi, kepalanya perampok. Lain perampok lah, malah yang di jalan tuh begal lah. Begal, perampok, maling sama ya lah, aku kurang lebih aja juga.
Yang di jalan tuh berarti jambret tuh lain lah. Nya menjaga model preman tuh nah. Jadi bila di tengah jalan ada orang lewat jaganya. Anehnya Hajjaj bin Yusuf ini inya kadawani merampok orang yang bilangnya sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Dibilang anak merampok tak konenya dulu. Ikam bagus mana perampok nang kayak ini bian. Ikam sembahyang isya subuh berjamaah ada sembahyang ikam taruh sedikit. Bilangnya sembahyang subuh isya berjamaah doanya merampok. Tapi yang punya kada sholat isya dan sholat subuh berjamaah hanya dirampoknya. Pernah ditanya oleh anak buah Sidin, wahai Hajjaj bin Yusuf, kenapa pian bilangnya merampok nih balain pada orang? Orang kan bilang merampok tuh rampok karena ini kada saling batakon, model beadab benar. Anak merampok dia tak batakon dahulu. Ikam isya subuh tadi berjamaah kada? Amun berjamaah ku ada merampok, maka jujur benar. Bilanya kada berjamaah hanya ku rampok ikam. Lalu jar anak buahnya kenapa garang kenapa garang Hajjaj bin Yusuf, kenapa jadi ikam ini jadi bilangnya anak merampok batakon masalah itu. Jakanya pun ngerampok langsung aja. Jasidin ku kadawani. Pernah Jasidin aku nih beberapa kali merampok orang yang menjaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah, aku yang celaka. Yang didapatkan itu kada sesuai daripada apa yang aku terima. Aku ambil duitnya misalnya 1 juta misalnya, karena bisa aku ketulahan lawannya, bisa aku dapat dapat bala lebih daripada 1 juta. Jadi bilanya ada orang yang menjaga sholat subuh, sholat isya berjamaah, aku udah hendak merampok. Nah, ini keutamaan ya, kalau memang jar Nabi Muhammad shadiqul masduq, Nabi Muhammad kada pernah berkeramput. Man shallal isya fi jama'atin kana fi dhimmatillah hatta yusbih. Orang yang sholat isya berjamaah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. Wa man shalla subuh fi jama'atin, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah kana fi dhimmatillah hatta yumsi, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sore, sampai malam. Nah, ini Nabi Muhammad. Jadi mau kita hendak dijaga oleh Allah, ya kah? Salat isya, salat subuh tuh jangan sampai kita itu meninggalkan salat subuh dan salat isya berjamaah. Itu ya, ini kisah Hajjaj bin Yusuf. Bilanya ada orang salat isya dan subuh berjamaah dawaninya. Dawani merampok. Mun ada perampok ning itu pian bagus benar. Makmur ya, kalau insya Allah kada dawaninya ibaratnya hibak masjid isya nyata dulu isya langsung subuh dulu hibak. Dia perampok nenek amun digawi amun disikat bahaya nenek. Aku yang pecangan bahaya. Itu disebutkan Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu beliau pernah mengatakan, ma fatanil adzan fi masjidi Rasulillah mundu arba'ina sanah. Ujar Sa'id bin Musayyib, aku kada pernah kalewatan azan, artinya kada pernah ibaratnya luput daripada azan selama 40 tahun di masjidnya Rasulullah. Artinya sidin itu ketika azan sudah berada di masjid mendengar azan. Memang azan ini biarlah jangan sampai ketika orang azan kita sibuk dengan hal-hal duniawi. Itu disebutkan min asbabi su'il khatimah, di antara sebab orang itu mati kada baik. Su'il khatimah itu kan kada baik. Di antara sebab orang itu mati kada baik, bapander masalah dunia atau bagawi masalah dunia ketika azan. Azan ini kan panggilan Allah lawan kita. Ya, misalnya kita kada kawal langsung memenuhi panggilan Allah itu, ya setidaknya kita mendengarkan. Ya kan? Jangan sampai Allah Ta'ala bakiawan kita umpat coba pandir. Nah, ini ngarannya golil adab. Ya kan? Ini suatu kekurangan ajaran. Makanya ujar ulama, min asbabi su'il khatimah, di antara sebab faktor orang itu mati dalam keadaan su'u khatimah, bapander masalah dunia ketika azan.
Nah bilanya azan itu jangan kita bepandir, kita dengarkan, kita jawab ya kah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya Allahu Akbar juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama jawabannya kecuali hayya qalah ya qalah. Hayya 'alas shalah lawan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah lawan hayya 'alal falah. Itu jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya jangan sampai kita itu ketika azan kita bepandir, jangan. Kalaunya kita azan bepandir, nah ini bahaya. Itu bisa matinya dalam keadaan su'u khotimah, basahadat ketika meninggal tuh ngalih. Padahal tuh menyahadatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kada kau basahadat. Kenapa? Mungkin faktor utamanya inya katuju bapandir rahatan azan. Bilangnya azan itu dengarkan, ya kah? Azan itu dengarkan, hanya bepandir, hanya ibaratnya tuntung azan, ayo hendak bepandir kada bapak. Tapi ketika azan kita bepandir, nah ini ya sebab mati dalam keadaan su'u khotimah. Lawan pulanglah kita bilangnya meninggalkan sholat berjamaah, itu kita zalim lawan diri kita. Bukan kita untung ya kah? Tapi kita rugi. Bilanya kita nih meninggalkan sholat berjamaah, kita rugi. Bukan kita untung tapi rugi. Makanya tadi ya kalau ada seseorang yang menangis, ditakoni kenapa kamu jadi menangis? Abah ikam gak meninggal? Kada. Mama ikam yang meninggal? Hal matat umuk? Kada jinya. Bal a'adzam min dzalik. Aku menangis lebih daripada itu. Apa musibah yang engkau dapatkan? 5. Fatatni sholatul jamaah. Aku ketinggalan sholat berjamaah, menangis. Mun kita sholat berjamaah tertinggal biasa aja lah. Inya karena kita nih kurang tahu keutamaan sholat berjamaah. Mun kita tuh tahu ya kalau di pasar tuh bilangnya bagawi di sana jar, atau di kantor atau di sebuah perusahaan atau di pasar, untungnya sehari 100 juta. Bah, bilanya kada berdagang tuh rugi banget tuh. Ya Allah, ini masalah dunia aja bang lah, masalah dunia aja. Namun itu juga yang seorang laki-laki itu deh. Kenapa? Jadi ketika ketinggalan sholat berjamaah menangis, inya tahu. Kita bang, kenapa jadi sholat ketika ketinggalan sholat berjamaah kita biasa-biasa aja? Karena kita kada tahu. Nah, karena kita kada tahu. Nah jadi Ani bin Abbas, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul jamaah afdal min salatil fadh bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat. Ini sudah rancak mendengar hadis ini ya kalau rancak aja sudah kita. Salat sendirian lawan salat berjamaah itu nyata sudah ganal pahala salat berjamaah 27 derajat. Artinya 27 kebaikan. Artinya kalau hendak nih orang hendak mendapatkan kebaikan, tambahan kebaikan. Memang salat seorangan tuh baik juga. Tapi kalau hendak mendapatkan tambahan kebaikan, maka lakukanlah sholat berjamaah. Mun kita bilangnya makan ketujuh bertambah lah. Bilangnya makan ketujuh bertambah, tapi mun pahala jarang. Kita nih haus dengan pahala. Kalaunya masalah dunia kita nih haus terus, kurang terus. Makan sapiring kurang. Dapat duit ibaratnya 100.000 sehari, 1 juta sehari, kurang juga. 2 juta sehari, kurang juga. Penghasilan nih 700 triliun simpanan, kurang juga. Itu masalah dunia. Tapi masalah ibadah kada pernah kita merasa kurang. Ini penyakit ngarannya, penyakit ya kan, penyakit yang harus disembuhkan. Salatul jamaah afdal min salatil fadh bi 27 darajah. Ujar Nabi Muhammad, salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat.
Itu disebutkanlah fa inna ma ya'kulu dhi'ib min ghanamil qasiyah. Musang itu memangsa musang itu memangsa kambing bilanya saurangan. Bilanya kambing itu banyaknya dan mau memangsa. Ya kata utan musang tuh banyak kambingnya. Tapi amunnya ada kambing menyurangan, nah itu bisa dimakan musang tuh. Nyaman menerkam musang tuh. Tapi bilanya kambing tuh banyak, 20 kambing seumpamanya, 30 sampai 50 kambing, musang ini berpikir hendak menyerang. Ya kah? Hendak menyerang kambing nih. Nabi itu juga kita sembahyang berjamaah. Mun saurangan, nah ya saurangan ngarannya ya Allah lah. Bisa diterima, bisa kada. Tapi kalau kita sembahyang berjamaah, nah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan, silahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.